Demokrasi berdasarkan pendekatan. Ada demokrasi formal. Demokrasi formal hanya memperhatikan prosedur dan mekanisme pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi tanpa mempertimbangkan substansi dan hasilnya. Kedua, ada demokrasi. Dari penjelasan tadi bahwa demokrasi memiliki berbagai bentuk yang diklasifikasikan berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, sistem pemerintahan, dan pendekatan pelaksanaannya. Berdasarkan cara penyaluran kehendak, demokrasi terbagi menjadi demokrasi langsung dan tidak langsung. Sementara berdasarkan sistem pemerintahan, demokrasi terdiri atas demokrasi presidensial dan parlementer yang menunjukkan bagaimana kekuasaan eksekutif dan legislatif dijalankan. Dari pendekatan pelaksanaan, terdapat demokrasi formal yang fokus pada prosedur, demokrasi material yang menekankan hak ekonomi dan sosial, serta demokrasi gabungan yang menyatukan aspek ekonomi, politik, dan agama secara utuh. Dengan memahami berbagai bentuk demokrasi ini, kita dapat melihat bahwa demokrasi tidak hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga menyangkut bagaimana kekuasaan dijalankan, tujuan kebijakan ditetapkan, dan nilai-nilai keadilan sosial ditegakkan. Misalnya menjunjung tinggi hak asasi manusia, menyelenggarakan pengadilan yang adil dan jujur. Jadi, nilai-nilai demokrasi mencerminkan prinsip dasar dari sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan, dan partisipasi rakyat. Demokrasi tidak hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga menciptakan sistem yang adil, damai, dan terbuka terhadap perbedaan. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis, adil, dan berkeadaban. Mendukung pemberlakuan demokrasi parlementer ini. Dan kedua, ada demokrasi terpimpin. Menurut sejarah, demokrasi terpimpin ini diterapkan di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin diawali sejak dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dekret ini dianggap menandai kekuasaan Presiden Soekarno yang hukum tidak terbatas dan pemusatan kekuasaan.
Demokrasi Pancasila Orde Baru. Demokrasi Pancasila dipopulerkan pada masa kepemimpinan Soeharto, sedangkan pelaksanaan demokrasi Pancasila di era Orde Baru yaitu setelah terbitnya Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966. Pada pelaksanaan demokrasi Pancasila di Orde Baru, Presiden dapat terus menjabat, sementara Wakil Presiden dapat diganti. Keempat, ada demokrasi Pancasila reformasi. Demokrasi Pancasila yang dilaksanakan pada masa reformasi berbeda dengan pelaksanaan Indonesia telah menerapkan berbagai bentuk demokrasi yang berkembang sesuai dengan kondisi politik dan kepemimpinan pada masanya. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut demokrasi parlementer yang memberi peran besar pada parlemen, kemudian berubah menjadi demokrasi terpimpin yang ditandai dengan dominasi kekuasaan presiden. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, diterapkan demokrasi Pancasila yang menekankan stabilitas dan kepemimpinan yang terpusat, namun membatasi kebebasan politik. Setelah masa reformasi dimulai pada tahun 1998, demokrasi Pancasila kembali diterapkan dengan pendekatan yang lebih terbuka, menjamin kebebasan berpendapat, pemilu yang lebih jujur, serta partisipasi politik yang lebih luas bagi seluruh rakyat. Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia terus berkembang menuju arah yang lebih demokratis dan berpihak pada rakyat.
sesuai dengan kondisi politik saat itu. Reformasi pada akhir 1990-an menjadi titik balik penting menuju demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Saat ini demokrasi di Indonesia terus berkembang dengan menekankan pentingnya kebebasan berpendapat, perlindungan hak asasi manusia, serta partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan politik. Penjelasan tadi bahwa implementasi demokrasi merupakan wujud nyata dari penerapan nilai-nilai dan prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi tidak hanya berhenti pada konsep, tetapi harus tercermin dalam proses pemilihan umum yang jujur dan adil, kebebasan berpendapat, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kehadiran lembaga legislatif yang berfungsi dengan baik, transparansi, pemerintahan, kebebasan pers, penegakan hukum yang adil, dan pendidikan politik yang mendorong partisipasi aktif rakyat merupakan contoh nyata bagaimana demokrasi dijalankan. Semua aspek ini saling mendukung untuk menciptakan sistem pemerintahan yang responsif, adil, dan berpihak pada rakyat. Jadi kesimpulan dari materi kali ini adalah demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dalam proses politik. Dalam konteks Indonesia, demokrasi tidak hanya menjadi sistem pemerintahan, tetapi juga bagian dari bangsa yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu tadi penjelasan saya dari materi demokrasi di Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata